Gue sempat mikir ya soal pageant. Senyumnya senyum palsu nih kayak gitu. Kamu? Ya, tapi karena di dunia pageant mereka jadi LGBT. Paota, ruang cerita manuver kata. Hai para Pauta, kali ini gue Denny Prayoga bakal sharing informasi menarik seputar dunia pageant. Kali ini udah ada salah satu perwakilan Sumatera Barat menuju kancah nasional. Siapa sih? Kenalin diri dulu dong. Oh iya, oke, baik. Perkenalkan, aku Fajar Fitra Pustianto. Biasa sih teman-teman manggil aku Fajar. Ya kalau enggak si tukang bully, karena aku sering nih membuli teman-teman aku. Iya. Anjay. Oke. Terus aku berusia 22 tahun. Tepatnya 22 tahun yang lalu aku dilahirkan di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, negeri sejuta pesona, ada yang tahu? Tahu banget. Tahu banget kan? Sekarang lagi hits Batu Kalang. Ada juga tuh Mande. Raja Ampatnya Sumatera Barat. Iya, benar. Nah, terus aku alhamdulillah sudah menyelesaikan perkuliahan aku di Universitas Putra Indonesia EPTK Padang pada tanggal 26 Agustus kemarin. Terus aku anak keempat dari 4 bersaudara, alhamdulillah. Anak bungsu berarti. Anak bungsu ya. Fajar, Fajar ingin dikenal sebagai apa sih untuk saat ini di podcast ini? Aku dikenal mungkin kayak nggak bintang tamu spesial kali ya. Tapi spesial kok. Spesial. Karena eksklusif cuma di sini. Iya. Nah, karena kali itu ini kita makanya bakal kulik soal perjalanan Fajar menuju kancah nasional. Iya. Di Putra Putri Kebudayaan ya. Putra Kebudayaan Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke Putra Putri Kebudayaan, kita bakal kulik dulu gimana sih kok Fajar bisa tertarik di dunia pageant? Nah, untuk awal-awal itu aku di dunia pageant itu pada tahun 2019. Nah, 2019 itu awal karir aku di dunia pageant, bermula pada UDA Uni Kabupaten Pesisir Selatan. Menang? Alhamdulillah top 10 dan aku membawa selempang sebagai UDA Duta Pemilu Kabupaten Pesisir Selatan 2019. Biasa. Nah, untuk itu aku juga butuh dorongan dari teman-teman juga untuk mengikuti ajang pageant seperti itu, ya kan. Awal-awalnya aku nggak percaya diri nih, soalnya public speaking aku masih kurang, pengetahuan aku tentang pariwisata masih kurang. Nah, berkat dorongan dari kerabat juga, orang tua sangat support. Nah, aku ikutilah ajang seperti ini dan alhamdulillah banyak sih pengalaman positifnya banyak. Nah, umbar-umbar yang negatifnya kita buang dong gitu loh. Yang positif kita jemput. Gitu kan. Berarti tetap ada dong. Apa yang negatif? Yang negatifnya ada ya. Untuk feedback positifnya banyak, tapi yang feedback negatifnya itu apa ya? Juga nggak bisa dipungkiri. Juga nggak bisa dipungkiri. Soalnya seperti banyak sih pengalaman-pengalaman yang yang mengesankan seperti sesuatu hal yang memang nggak bisa kita yang nggak bisa kita terka, jadi itu terjadi gitu loh. Tapi alhamdulillah itu banyak yang nggak sesuai dengan iman mereka. Oke. Dalam nih iman. Iya. Kita bahas dulu deh yang sisi positifnya. Ekspektasi realita dulu deh. Menurut Fajar sebelum masuk ke pageant, gimana sih pageant itu? Dan setelahnya gimana? Kalau menurut aku sih pageant itu ya tempat wadah dimana kita itu memulai awal karir dengan bertemu orang-orang yang penting. Relasi. Relasi, link gitu loh. Banyak sekali aku temukan semenjak aku jadi pageant. Aku dikenal banyak sama kepala dinas, aku dikenal banyak oleh masyarakat, aku dikenal banyak oleh pelaku-pelaku entertainment seperti MUA, desainer gitu loh. Apalagi aku sekarang menuju nasional, udah banyak yang melirik-lirik untuk photoshoot gitu, alhamdulillah. Nah, untuk ekspektasinya itu seperti itu. Realitanya aku gimana ya? Realitanya itu ya susah gampangnya untuk persiapan gitu loh, capeknya ininya. Tapi dengan itu terbayar dengan hasil yang telah
aku capai gitu loh. Seperti contohnya kayak aku mendapat selempang di UDA Pesisir Selatan. Itu sebenarnya nggak gampang juga. Kita juga diseleksi public speakingnya, pengetahuannya gitu loh, bakatnya, attitude. Karena aku percaya banget tentang brand ini, tentang 3B ini ya, beauty, brand, and behavior. Karena aku benar-benar nggak aku nomor satukan tentang beauty. Ya, karena kita tentang attitude terlebih dahulu. Kalau kita itu looknya bagus, ya kan, looknya bagus, pinter, tapi attitude kita saat menyapa atau berjalan aja salah di depan orang, itu udah nol nilainya. Ya, itu menurut aku sepenting itu. Sepenting itu attitude kita. Sama kayak kita attitude kita ke orang tua gitu loh. Kalau kita baik-baik aja ataupun orang tua baik-baik aja ke kita, nggak masalah. Tapi kalau kitanya ngebangkang terus sama orang tua, otomatis orang tua nggak ngelirik kita dong sebagai anak yang anak yang berbakti. Bisa dicap durhaka. Bisa dicap durhaka. Contoh kecilnya seperti itu. Gitu. Karena aku emang benar-benar keluarga itu nomor satu bagi aku. Penting banget. Kita balik lagi nih ke positif negatif. Cerita dulu deh soal positifnya kamu selama ikut di dunia pigeon. Positifnya aku alhamdulillah banyak dapat pengalaman. Pertama itu, yang kedua juga banyak relasi link misalnya masuk kerja juga ya kan. Karena ini pigeon yang utama sekali itu di-lead oleh perbankan. Perbankan. Nah, ya untuk itu alhamdulillah aku udah lulus juga nih, mau cari-cari link-link. Jadi aku nggak kalah kabut juga. Udah ada yang backup bisa gitu ya. Aku udah kenal sama yang ini gitu loh. Itu positifnya. Dan banyak lagi sih positif yang aku dapat, seperti yang nggak aku kira jadi kepikiran di aku gitu loh. Contohnya kayak buang sampah aja, biasanya aku buang sampah sembarangan gitu loh. Hal kecil aja gitu. Cuma setelah ikut ini, aku duta. Ada tanggung jawab sendiri gitu. Aku duta loh, masa aku buang sampah sembarangan gitu. Setidaknya aku mencontohkan yang lebih baik dong teman-teman. Gitu. Gak ada beban di pundak secara nggak langsung ya kan. Soalnya SAS itu nggak gampang untuk kita kita sandang, kita bawa ke masyarakat. Karena kita harus mengedukasi juga. Nah, kita mengedukasi, menginspirasi juga, memotivasi juga ke masyarakat. Karena dibalik negatif dari seorang pigeon itu dapat berdampak positif. Maksudnya dibalik negatif ini nggak selalu negatif aja di belakang gitu loh. Positifnya ada. Karena negatif itu tergantung pada diri kita. Gimana pengenalan orang terhadap pigeon, ya kan? Gimana pendapat orang terhadap pigeon, itu kan tergantung mereka, karena mereka melihat, mereka nggak tahu proses di belakang. Gitu. Iya sih. Karena kalau udah jadi bisa dibilang public figure gitu ya. Public figure. Orang nggak pengen lihat apapun dari kamu, intinya kayak perfect deh di mata orang. Dia nggak tahu perjalanan kita ke sana. Perjalanan kita untuk menjadi perfect itu panjang loh. Kalau kita bahas negatif, kamu sendiri ngerasain dari 2019 sampai sekarang, apa sih berita miring soal dunia pigeon gitu? Kalau sekarang kan lagi marak-maraknya, kita tahu LGBT. Nah, banget. Untuk garis miring dalam artian LGBT itu, aku agak ini juga ya, prihatin juga gitu loh. Karena aku di dunia pigeon ngerasa itu tuh keluarga aku juga loh, yang ada bagian dari kamu. Maksudnya keluarga aku, maksudnya pigeon ini dicamkan seperti itu karena aku dari pigeon juga gitu loh. Nggak semua pigeon yang seperti itu gitu loh. Karena aku pikir gini, kalau orang itu emang udah dari lahirnya seperti itu tergantung orang tersebut gitu loh, tergantung orang tersebut untuk gimana sih kedepannya mereka itu lebih baik atau masuk pigeon ini semakin kesini semakin yang dicamkan seperti orang kata. Kalau aku pribadi ya, kan kita banyak tuh
kalau masuk dunia pigeon ini berbaur sama orang-orang yang seperti itu. Iya. Tergantung kitanya, tergantung diri sendiri, pribadi masing-masing. Iman kita kuat nggak gitu loh. Kita percaya diri nggak bahwa kita itu bisa untuk melewati ini semua. Nah untuk garis miring dalam itu tadi, ke dalam tanda kutip tadi, aku percaya ada gitu loh. Dan percaya juga itu tuh semuanya bisa jadi omongan belakang. Karena aku belum membuktikan sih sebenarnya. Gini. Kamu belum buktikan, tapi kamu paham akan berita iya, itu. Berita itu. Kalau menurut Fajar sendiri itu ada nggak sih? Sebenarnya dia emang LGBT dari luar, terus kebawa ke dunia pigeon. Ada juga nggak sih yang kayak sebenarnya dia oke aja, nggak masuk ke dunia LGBT, tapi karena di dunia pigeon mereka jadi LGBT. Aku kira gini ya, untuk masalah LGBT itu udah pada dirinya. Nah kebanyakan itu aku lihat nih, kebanyakan emang benar-benar orang yang di luar sebelum masuk pigeon udah seperti itu, dan masuk pigeon mereka lebih baik malahan. Lebih baik itu dalam artian mereka sadar, karena kita di pigeon juga diajarkan bertutur kata dengan baik, beragama dengan baik gitu loh, attitude tadi yang baik gitu loh. Nah untuk masalah masa kelamnya mereka di sebelum masuk pigeon itu aku sharing juga dengan orang-orang seperti itu, karena itu jadi pengalaman juga kita ke depannya gitu. Jangan sampai aku nanti di nasional terprosot ke dalam jurang yang dalam. Setidaknya kita udah tahu, udah paham gitu loh. Jadi aku wanti-wanti juga. Jadi gimana ya? Menurut aku setelah masuk pigeon semuanya mendapatkan hal-hal yang positif. Karena pigeon itu tempat wadahnya tukar pikiran, sharing. Kita juga belajar di sana gitu loh. Ngobrol soal sharing, kamu udah pernah dapat cerita soal itu? Aku udah dapat cerita soal itu sih sebelumnya. Dari teman kamu gitu? Nggak ada yang satu pigeon? Dari teman-teman aku juga banyak. Ada. Ya, dari di luar pigeon juga banyak gitu. Tapi sebelum aku masuk ini dan sesudah aku masuk ini juga aku dapat kabar kayak gitu. Nah, jadi aku gini, bukan akunya yang dapat kabar, tapi kalau masuk pigeon kamu bakalan gini nggak, kamu bakalan gini nggak gitu loh. Kayak udah diwanti-wanti gitu. Kayak udah diwanti-wanti. Oke, di aku. Karena emang basic aku nggak seperti itu gitu loh. Karena tujuan aku masuk pigeon, motivasi aku masuk pigeon itu aku mencari lane pengembangan diri. Aku belajar public speaking di sini, aku belajar pengalaman tentang pariwisata, tentang kebudayaan, tentang apa itu pigeon sebenarnya gitu loh. Karena di sini aku mau mencamkan sama masyarakat juga, karena pigeon itu nggak selalu negatif gitu loh. Pandangan mereka untuk pigeon itu ada salahnya. Kamu sendiri kalau dibilang kamu pigeon ya, ini nggak sih cara kamu buat bentengin itu dari celaan-celaan orang gimana sih? Kalau aku bentenginnya ya dengan hal-hal yang aku buat, dengan hal-hal positif yang aku buat sih sebenarnya. Seperti aku menjalankan tugas aku sebagai pigeon gitu loh, untuk mengedukasi masyarakat, untuk mengajak teman-teman untuk bersosialisasi bahwa pigeon ini seperti ini gitu loh. Itu sih yang benteng bagi aku, karena kalau kita mengedepankan hal yang negatif tadi, itu akan berlanjut selanjutnya. Itu akan selalu bernegatif thinking terhadap pigeon. Gimana kalau kita yang negatif ini kita kembangkan menjadi hal yang positif gitu loh. Kita kembangkan dan kegiatan-kegiatan positif. Iya. Benar-benar. Keren juga sih, selain untuk diri kita sendiri, kita juga niatin selaku teman-teman gitu. Oke, itu perjalanan ke selama positif negatifnya. Kita bahas lagi soal capek nggak sih jadi pigeon? Waduh, untuk ini jujur aku ada capeknya ya. Kalau capek itu pasti, karena kita juga manusiawi ya kan, kita nggak robot. Terus untuk capek, untuk lelah, rasanya
aku kembali lagi motivasi aku untuk masuk pigeon ini apa, mau aku masuk pigeon ini apa sih sebenarnya gitu. Kok sampai di satu malam aku kepikiran kayak kenapa lanjut ya, kalau aku ikut ya kemarin gitu. Ada dilema-dilemanya Ada dilema, tapi aku kepikiran orang tua aku udah mensupport sejauh ini, teman-teman aku juga mensupport sejauh ini, kerabat-kerabat, sahabat-sahabat aku. Terus masa aku di pertengahan jalan udah down aja gitu loh. Nah, dibawa sholat, dibawa ini juga apa, berpikir positif, dengerin musik yang aku suka. Nah, hal yang aku pikirkan bertindak lebih dari apa yang aku ini sih ekspektasi aku menjadi hal yang positif nantinya itu. Itu aja sih, karena lelah itu akan terbayarkan hasilnya nanti, karena proses itu aku yakin proses nggak akan mengkhianati hasil gitu. Itu kita sama-sama tahu ya kan? Capeknya itu di bagian apa sih? Capeknya itu apa ya, kayak sesi photoshoot misalnya di dalam bulan ini, misalnya jadwal aku padat gitu loh, karena untuk menuju nasional ya kan. Persiapan ini, photoshootnya, video shootnya, bikin ini, bikin itu, advokasi belum lagi gitu loh kan, projectnya apalagi gitu kan. Tapi dengan dukungan support tim tadi, aku juga bentuk tim juga untuk ke nasional nanti. Nah, support system ya kan? Support system itu penting banget bagi aku, karena aku orangnya nggak bisa maksudnya untuk jalan sendiri itu menuju apalagi nasional, rasanya aku butuh dorongan support system di belakang gitu. Jadi untuk jerih payahnya kita juga sama-sama rasakan, karena itu yang bagi aku itu warna-warni dalam proses itu, suka-dukanya itu. Karena kalau emang mulus aja, karena kita nggak butuh tim lagi, nggak bakal jadi cerita juga, nggak bakalan jadi cerita nantinya gitu ke nasional gitu. Kalau aku ini kayak gini-gini, aku lurus aja, alhamdulillah nggak ada halangan. Nggak enak juga kan? Dengerin. Iya kayak klik apa sih gitu. Bener. Gue sempat mikir ya soal pageant senyum palsu nih kayak gitu. Kamu dengar tanggapan itu gimana sih? Kalau untuk senyum palsu, aku yang ngerasain sendiri, aku pribadi, senyum palsu itu gini. Senyum palsu itu sesuatu hal yang profesional. Ya, di pigeon ini yang nama profesional itu harus hal yang penting. Nah, di saat misalnya kan aku lagi sakit, aku pernah down, tapi di pagi hari aku harus ada ngisi acara, gitu loh. Mereka nggak mau tahu aku down, tapi mereka yang penting aku terlihat fresh, gitu loh. Makanya aku senyum palsu itu bukan hal yang negatif juga sebenarnya ya. Kalau menurut aku, karena di situ sisi positifnya kita lihat bahwa energik dari senyum palsu itu ada loh sebenarnya. Bukan hanya senyum palsu gitu aja gitu. Yang nggak ikhlas dalam hati nggak ikhlas, tapi kita menjalankannya ikhlas, cuma kita harus profesional. Nggak mungkin kita ngurung aja gitu loh. Mungkin kita ganti bahasanya, nggak usah senyum palsu, kayak senyum diplomasi, ya nggak sih? Iya. Bisa kita ganti diperhalus jadi diplomasi gitu. Senyum diplomasi. Jadi kalau untuk senyum palsu aku pikir nggak berpengaruh sih. Senyum palsu itu emang kita pigeon itu kita role model gitu loh. Kita ngejual diri, gimana orang tertarik ngeliat kita, wah fashionnya bagus nih, dari looknya aja bagus, brandnya apalagi gitu kan, attitude-nya gitu. Jadi ya situasi dan kondisi gitu loh. Oke, kita bahas soal senyum tadi. Buat latihan senyum yang keren banget itu berapa lama sih? Biasanya itu sekitar 30 menitan. Karena harus senyum? Harus senyum aja itu. Senyum aja kita. Coba senyum. Karena ada istirahatnya juga gitu loh, ada trik-triknya juga. Untuk senyum pigeon itu apa ya? Terbuka lebar, tapi insang yang di atas nggak boleh kelihatan. Oh, ada aturan-aturannya? Iya. Coba sebutin yang kamu pelatihan itu apa aja sih? Untuk senyumnya seperti biasa aja, kayak senyum kita biasa ya, gitu loh. Kalau senyum gini nih, nggak masuk ya, boleh ya. Terus kayak ada gigi. Dia kayak senyum natural gitu loh. Coba. Kayak gimana ya?
Natural lah ya. Action. Beda banget nih kayak. Oke, ya. Bumi dan langit gitu aja. Oke. Gitu sih. Prepare itu. Kalau Karena untuk emang catwalk juga ada gitu. berapa lama latihannya? Ya tergantung sih, tergantung karena ada yang dari dasarnya dia udah tahu catwalk. Emang dari dasarnya juga ada yang dari nol. Nah, yang dari nol itu biasanya seminggu atau 5 harian itu udah udah matang gitu loh. Jadi di sana itu ada istilah akselerasi nggak sih, kayak semua kalian dikasih materi yang sama, terus nanti baru dilombakan, atau memang siapa yang udah jago ya udah mulai kayak gitu? Karena maksudnya ini kita sama-sama belajar di sini ya kan. Untuk pemilihannya itu ada kelas di karantina, di karantina itu kita udah masuk karantina nih, 15 finalis misalnya, 10 finalis kan. Nah, di karantina tadi untuk hari-harinya kita ada kelas-kelas per hari itu. Misalnya hari pertama karantina ada kelas make up, kelas kelas materi-materi gitu. Untuk malamnya kita koreo untuk malam grand final. Iya. Latihan catwalk, latihan senyum gitu loh. Latihan makan perlu juga nih. Iya, soalnya ada gala dinner juga nanti sama petinggi-petinggi kayak di kabupaten kita kan ada bupati. Nah, kita akan gala dinner di rumah bupati juga nantinya. Fashion, iya kan? Kita memakai dress code, hairstyle. Iya, perlu. Oh, sedetail itu ya. Makanya kayak banyak loh positifnya selain Banyak berita miring itu banyak, tadi. ya, karena gimana ya? Kepribadian kita yang mulai loh gitu loh. Nah, di sinilah kita memulai untuk bisa belajar lebih rapi lagi, bisa belajar bersikap di depan orang itu seperti apa gitu loh sebenarnya. Sekarang kita masuk perjalanan kamu dari awal sampai ke jenjang nasional nih, gimana sih kayak gitu? Perjalanan dari awal tadi aku udah jelasin beberapa juga sih ya. Dari awal itu sebenarnya aku ini kan dari Purna Paskibraka ya, PSL juga ya. Aku dari Purna, sebenarnya untuk putusan itu kita dari instansi-instansi yang di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, aku diutus nih perwakilan dari Paskibraka. Sebenarnya aku keinginan untuk masuk Pijen itu 50-50, jadi 50-50. Untuk pertama kali itu aku sebenarnya udah didaftarkan loh sebenarnya. Tapi kamu nggak tahu? Aku nggak tahu. Ternyata nama aku udah didaftarkan masuk Uda Uni PSL itu pada tahun 2019 sama ketua PPI aku. Ketua Purna Paski Indonesia. Nah, dikontaklah aku nih. Padahal besok pagi hari Minggu, sekarang hari Sabtu, jam 5 sore aku ditelepon. Besok kamu? Besok aku TM, technical meeting. Oke. Ke PSL. Aku di Padang ini. Iya. Fajar, kamu udah didaftarkan, kamu untuk mewakili Paskibraka dalam ajang pemilihan Uda Uni Kabupaten Pesisir Selatan. Wow, aku bilang. Gak ada prepare dong? Aku belum prepare nih. Tapi sebelumnya aku udah tanya-tanya juga sama yang senior Pijen gitu loh, kayak udah Halim dan sebagainya. Yang banyak juga sih dari Purna Paskibraka yang masuk Pijen gitu loh. Nah, aku tanya-tanya juga, masuk Pijen itu kayak gimana sih bang? Harus apa sih yang aku persiapkan gitu loh untuk menuju Pijen ini gitu loh. Soalnya aku juga mentok materinya ini mulu gitu loh. Soalnya aku ingin berkembang lebih jauh lagi gitu loh. Terus? Masuk aku pas jam 5 aku langsung nih gercep aja nih, untuk foto ini persiapan ini segala macam, ngeprint ini gitu loh. Biayanya udah ditanggung sih biayanya. Iya. Kita bawa badan aja. Alhamdulillah kelar semuanya di hari Minggu pagi subuh jam 5 aku OTW dari Padang ke pesisir. Oh. Iya, karena technical meetingnya itu mulai dari jam 9 pagi. Sini pesisir berapa lama? Sekitar 2 jam, paling lama 2 jam. Pesisirnya di mana? Aku pesisirnya Pasar Baru, Kecamatan Bayang. Oh, Bayang. Terus? Nah, ini audisinya di Painan, karena itu sekitar 15 menitan dari rumah aku. Terus udah technical meeting, udah dapat informasi bla bla segala macam. Nah, barulah audisinya seminggu setelah technical meeting. Audisi, persiapan audisi itu seminggu aku emang begadang latihan untuk jaga kesehatan juga sih. Sebenarnya minum susu, buah-buahan, vitamin.
untuk persiapan aku coach ada 5 orang saat itu nggak perlu aku ini orangnya. Jadi pelaku pigeon yang benar-benar udah senior nih, udah suhunya ini sebenarnya. Jadi aku sharing-sharing sama mereka, dapat wejangan lah dari kakak-kakak senior. Terus diwanti-wanti juga nanti itu kamu jangan kamu harus begini, harus begini, jangan gitu ya. Terus attitude dijaga juga gitu loh sebenarnya. Kayak gitu sih untuk persiapan udah Unipeser sampai akhirnya aku mendapatkan SAS sebagai duta pemilu Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, untuk duta pemilu ini aku ditugaskan itu karena emang dari KPU ya untuk memilih, karena waktu itu marak-maraknya di bulan April Maret 2019 kan itu pilkada ya kan. Jadi gimana sih aku sebagai duta pemilu mensosialisasikan supaya nggak golput ya, partisipasinya tinggi gitu. Iya. Gitu sih. Terus langkah selanjutnya sampai ke hari ini gitu ya. Langkah selanjutnya itu udah menjalankan dinas-dinas tuh kan, ya kan. Aku nggak kepikiran lagi nih untuk masuk pigeon lagi. Iya. Gitu loh. Yang aku pikirkan aku selesai kuliah kerja. Gitu, membahagiakan orang tua, itulah ya kan. Jadi aku nggak kepikiran untuk masuk pigeon yang apalagi nasional gitu. Berat banget. Berat banget. Jadi untuk sebelum ini aku juga menerima kabar-kabar kayak seperti ini dibuka loh Jar, ini dibuka loh Jar. Aku pikir untuk itu mungkin aku pikirkan dulu ya. Matang-matang. Soalnya aku lagi skripsian juga. Untuk itu aku mengejar masa depan dulu. Gitu loh. Tapi kalau ada peluang insya Allah aku mau sih sebenarnya. Gitu loh. Jadi persiapan untuk yang untuk perwakilan Sumatera Barat ini ke nasional, persiapan itu sekitaran 1 bulan kurang lebih. Wow. Ya, 1 bulan kurang lebih, 3 mingguan lah kalau nggak salah. Aku dapat informasi dari orang nasional, dari tim PPKI, official Putra Putri Kebudayaan Indonesia. Aku di kontak, mau nggak ikut ini. Mereka bilang aku di kontak, terus aku pikirkan dong, aku screenshot chat tadi, aku pikirkan, aku bagiin sama senior aku, sama pembina Uda Uni juga. Nih aku ini nih direkrut dalam acara ini beberapa macam, tapi nanti beberapa kandidat akan diseleksi lagi di Sumbar gitu loh. Nah untuk seleksinya itu virtual nih, ini segala macam. Ini kan kita perlu juga nih sertifikatnya, link apalagi nasional, ya kan, berpengaruh banget untuk dunia pekerjaan gitu loh. Nah gimana sih nih, ini aku ikut nggak ini? Soalnya aku kalau lihat progresnya tentang kebudayaan itu masuk juga sih Sumatera Barat, banyak kebudayaan. Iya, Pesisir Selatan apalagi di balik pariwisatanya ada tradisi-tradisi yang benar-benar budaya banget loh gitu loh. Nah gimana? Aku langsung berpikir, aku millennials, gimana sih aku untuk mengembangkan kebudayaan ini menjadi nggak kuno nantinya ke depan harinya gitu loh. Nah aku langsung berpikir kayak gitu. Aku sharing-sharing sama senior, sama pembina Uda Uni. Terus mereka bilang nggak apa-apa, ikut aja karena ini kesempatan kamu gitu loh, kesempatan kamu untuk mengangkat nama Sumatera Barat di kancah nasional. Walaupun sebenarnya Sumatera Barat udah terpandang juga di nasional sebenarnya. Soalnya banyak pigeon yang dari Sumatera Barat yang berprestasi di luar sana gitu loh. Tapi itu jadi beban sendiri nggak sih bagi kamu? Beban. Ya beban tadi sebenarnya nggak aku pikirkan sedalam mungkin ya. Soalnya seiring berjalannya waktu aku juga ada persiapan nih, aku balik background aku udah uni juga ya kan, dari pariwisata juga. Nah advokasi yang mau aku bangun nantinya progres kedepannya itu melestarikan budaya melalui pariwisata. Jadi gimana budaya kita nggak hilang, kita lakukan dengan adanya edukasi bersama pariwisata gitu loh. Kalau bedanya kebudayaan sama pariwisata, kan ada nggak sih putra-putri kebudayaan sama putra-putri pariwisata? Iya ada. Bedanya bedanya itu yang putra-putri pariwisata yang setahu aku ya, itu untuk mengembangkan dan melestarikan
pengembangan di bidang pariwisata. Ya, ada unsur budayanya juga, ada budaya. Nah, tapi lebih fokusnya ke pariwisata. Jadi role modelnya, jadi ikon, brand ambassador dari sebuah provinsi, kota, kota provinsi itu yang ada wisata. Nah, untuk putra putri kebudayaan ini kita mengangkat yang namanya 4.0 ya, ID di zaman sekarang. Gimana sih kita mencerdikan, mentuan rumahkan hal tersebut melalui kebudayaan dengan yang ada kearifan lokal. Iya, dengan kearifan lokal. Gitu. Gimana sih kita mengangkat kebudayaan kita tapi nggak mono, nggak kuno gitu loh. Jadi pemuda-pemudi teman-teman semuanya tertarik juga untuk mengembangkan kebudayaan kita ini. Keren. Kalau untuk tahap seleksinya apa aja? Tahap seleksinya aku kemarin itu melengkapi administrasi, seperti pengiriman foto, foto close up, foto casual aku juga. Jadi aku juga mengirimkan IG aku supaya dilihat dari IG itu gimana sih aku di IG gitu loh. Nah, untuk itu juga persiapan public speaking, gestur gitu, fashion aku, ngomong attitude aku perlu gitu loh. Nah, alhamdulillah 3 minggu berjalan, tiba nih saatnya aku seleksi pas hari Jumat kalau nggak salah, seleksi habis Jumat itu di seleksi itu aku udah persiapan banget karena aku di kos kan. Nah, di kos ini aku prepare dong. Di backgroundnya bagusnya apa gitu. Nah, karena dewan jurinya, aku dapat bocoran dewan jurinya itu benar-benar orang-orang yang berpengaruh. Nah, enggak hanya panitia PPKI-nya juga. Jadi diundanglah juri-juri yang misalnya kayak DPR RI, ketua-ketua ini segala macamnya, kayak Putri Indonesia juga. Ada. Nah, jadi kayak deep interview, tapi dia ini pra deep interview gitu. Nah, aku sendiri nih. Nah, ini juri gitu loh. Terus aku pikir aku harus bisa gitu loh, karena selain keinginan aku untuk mencari link-link segala macam, aku juga ingin membahagiakan orang tua aku gitu loh. Karena gini ya, aku dari 4 orang berkakak beradik ini, aku sendiri nih yang aktif di luar kampus gitu loh. Nah, melihat ini juga melihat prestasi aku sebelumnya, orang tua aku sangat support banget. Aku bilang kayak gini, aku bilang gini, dia ini loh negatifnya, positifnya gini loh. Aku bilang gitu, nggak apa-apa, yang penting kamu jadi diri kamu, mama support, papa support, apa yang kamu lakukan akan kami dukung di belakang gitu loh. Kalau kamu misalnya terkendala, nanti bilang ke orang tua, jangan kamu makan sendiri aja gitu. Biasa banget orang tua nggak sih? Iya. Itu alhamdulillah aku dapat dukungan, dan aku sambil teleponan juga nih. Aku di interview saat itu aku teleponan juga sama orang tua. Nah, orang tua mau dengar aku. Mana sih kamu sebenarnya gitu loh. Kok orang-orang memilih kamu sih, apa sih sebenarnya? Kan itu tuh bikin aku semangat. Aku loh gitu loh. Orang tua memang gitu. Ini aku loh gitu loh. Terus aku interview, sempat apa ya, tegang juga. Terus alhamdulillah juri-jurinya juga inisiatif untuk supaya jangan tegang kamu, supaya cair suasananya. Jadi kayak Sumatera Barat ini udah kami kenal baik di dunia pigeon gitu loh. Gimana sih pendapat kamu Fajar gitu loh? Perkenalkan nama kamu tampilkan yang terbaik hari ini. Gitu jurinya bilang kayak gitu kan. Terus aku tampilkan lah, maksudnya dari persiapan aku 3 minggu diwawancara, tapi yang kenanya itu kemarin itu mungkin ya, aku perkenalan diri. Missnya di mana tuh? Bukan miss, bukan kena negatif, tapi ini positif gitu loh bagi aku. Karena dengan hal tersebut aku bisa berpikir, oh berarti ini kedepannya aku kayak gini, ini kedepannya kayak gini gitu loh. Masukan dari pelajaran jadinya. Perkenalan diri,
udah sampai perkenalan diri itu aja. Gitu. Mereka melihat mungkin ya dari awal aku perkenalan, attitude mungkin udah mereka nilai. Tapi aku nggak tahu sebenarnya itu aku lulus apa enggak waktu itu. Iya. Dan kabar-kabarnya banyak juga ya kan kandidat dari Sumatera Barat ini. Ada sekitar kurang lebih 25 orang. 25 orang 25 pasang. Jadi emang benar-benar kita dari background yang berbeda-beda. Ada yang udah kerja, mahasiswa yang udah suhunya pijen, udah berkali-kali ikut pijen gitu kan. Nah, sampailah aku background aku di belakangnya kayak gimana, aku kenal lagi kan aku dari Budak Uni ini, aku segala macamnya. Terus aku lagi mengembangkan ilmu di Universitas Putra Indonesia UPTK Padang gitu, aku mahasiswa akhir, terus sebentar lagi aku mau skripsi. Nah, aku ditanya lagi tuh tentang gimana sih nanti misalnya kamu kepilih, kamu bisa nggak ngehandle kamu lagi skripsian sama kamu persiapan ke nasional nanti? Langsung ditanya kayak gitu. Aku jawab jujur aja, ya kalau untuk itu untuk aku persiapan nasionalnya kapan? Jadi aku bisa ngehandle-nya. Untuk persiapan nasional aku juga merekrut tim. Nah, untuk yang skripsi aku juga jalankan. Gitu loh. Jadi yang mana aku prioritaskan gitu loh. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terus skripsi juga berjalan dengan lancar. Sampailah aku kepilih menjadi perwakilan Sumatera Barat. Luar biasa banget ya. Cukup panjang juga sih perjalanan si aku ini. Kalau mau say thanks buat yang support kamu, boleh silahkan, mau terima kasih ke siapa aja. Untuk support system aku di belakang ini, terima kasih banget untuk tim aku, terutama Kak Panji pribadi, orang tua aku teristimewa, dan teman-teman sahabat aku. Ini sangat berpengaruh bagi aku sendiri, ya diri aku sendiri. Karena bukan doa kalian, aku nggak bisa seperti saat ini. Terima kasih. Nah, ini nih yang saya lupa. Kamu lupa terima kasih sama diri kamu sendiri. Iya sih sebenarnya. Itu yang saya kita lupa. Gitu gak sih? Tapi itu seiring berjalannya waktu, nanti kita berpikiran kayak ini diri aku loh gitu loh. Diri aku yang tahu pribadi aku yang tahu perjalanan hidup aku, gitu loh. Di belakang juga ada orang-orang yang berpengaruh positif bagi aku. Nah, disitulah aku bisa menilai bahwa diri aku ini orang yang akan menilai cerminan dari tingkah laku aku sebenarnya. Biasa banget. Closing statement mungkin kamu kalau mau promosi juga dipersilahkan, monggo. Oh iya, untuk promosi nih sedikit teman-teman, untuk kalau teman-teman pengen tahu kegiatan persiapan aku selama menuju nasional, boleh di follow akun IG aku @fajarfitraustianto. Di sana juga aku mencantumkan tentang kebudayaan, alat musik tradisional, tari-tarian Sumatera Barat, baju perkawinan di Sumatera Barat, pernikahan di Sumatera Barat gitu loh. Nah, untuk informasi selanjutnya boleh di follow akun IG Fajar Fitra Ustianto. Terima kasih. Closing statement itu aja cukup? Udah aja. Itu tadi keseruan bincang-bincang di ruang podcast bareng Fajar selaku perwakilan Sumatera Barat ke kancah nasional di Putra Putri Kebudayaan. Aku Dani dan Fajar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.